dari halaman brosur. 6 Ustaz. 5 masuk ke halaman 6. Masih banyak dari brosur. Masih cukup banyak Ustaz. Oh, ya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Mohon penjelasan ayat ini, terutama pada kalimat dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya, Ustaz. Coba ayat sebelumnya sekalian dibaca, nanti akan bisa dipahami itu. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Nah, dulu orang-orang yang bersama Nabi ketika melihat orang-orang kafir dan musyrik saling bersekutu, saling bahu-membahu, saling bersatu untuk memerangi kaum muslimin, memerangi Nabi dan kaum muslimin, justru orang-orang beriman pada waktu itu melihat kekuatan musuh-musuh Islam yang bersekutu seperti itu tidak menjadi gentar, tidak menjadi takut. Sekuat apapun pasukan kafir, pasukan musyrik, secanggih apapun senjatanya orang kafir, senjatanya orang musyrik, justru malah semakin menambah keimanan. Oh, ini yang dulu dijanjikan Allah dan Rasul, bahwa akan ada orang-orang yang bersekutu, orang-orang kafir, orang-orang musyrik bersekutu akan memerangi kamu, wahai kaum muslimin, dalam jumlah yang besar, dengan kekuatan senjata yang sangat memadai. Begitu terjadi betul, orang-orang beriman yang bersama Nabi pada waktu itu, oh ternyata ini yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, betul-betul terjadi. Mereka betul-betul bersekutu dengan segenap kekuatan, dengan segenap biaya, digelontorkan untuk memerangi Islam dan umat Islam. Tapi apa yang terjadi? Apa mereka takut? Apa berbalik ke belakang, mundur terus ingah-ingih? Tidak. Ternyata wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Semakin banyak melihat musuh yang begitu kuat, semakin banyak musuhnya, semakin tangguh senjatanya. Ternyata orang-orang yang beriman bersama Nabi semakin meningkat imannya, semakin meningkat tawakalnya kepada Allah,
semakin meningkat ketundukannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah. Dan di antara orang-orang yang betul-betul beriman ini, betul-betul menepati janjinya kepada Allah. Apa yang mereka janjikan kepada Allah? Jika datang seruan perang sabilillah, seruan jihad sabilillah, sekalipun toh nyawa harus berkorban nyawa, mereka akan jawab seruan perang dari Allah itu. Dan di antara orang yang beriman betul-betul menjawab itu dan gugur sebagai syuhada. Karena yang namanya perang itu kalau tidak terbunuh ya membunuh. Namanya perang begitu. Cuma bedanya orang beriman kalau terbunuh itu syahid, masuk surga tanpa hisab. Kalau orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu matinya sangit dibong ning neraka. Di antara orang yang beriman, ada yang memenuhi janji Allah itu berangkat berperang dan gugur sebagai syuhada. Ada yang lain yang menjawab seruan Allah masih menunggu-nunggu. Maksudnya menunggu antara mati syahid atau mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang dari Allah. Artinya masih ada yang hidup, masih terus berperang, masih dalam keadaan menunggu antara diberi kemenangan oleh Allah berupa kematian syahid. Itu maksud dari menunggu-nunggu di situ. Maju berperang, tunaikan janji kepada Allah. Ada yang sudah gugur sehingga meraih kemenangan berupa syahid. Yang masih hidup masih terus berperang karena Allah, menunggu antara menang peperangan atau menang dalam arti mati sebagai syuhada. Itu maksudnya. Dan mereka kaum mukmin pada waktu itu tidak pernah merubah janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah, menjadi takut, mundur, berbalik ke belakang, lari dari medan tempur, sebagaimana yang dilakukan kaum munafik. Wa ala ra'sihim, di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul begitu melihat kekuatan lawan, besarnya jumlah lawan, canggihnya senjata lawan, jadi ingah-ingih, imbas-imbis, pengecut, takut. Kalau mau mundur sendiri isin, maka dia ngojok-ngojoki pasukan muslim yang lain, diojok-ojoki sehingga terkumpullah dalam jumlah besar, belok jalan tidak sampai ke medan tempur. Tapi orang yang beriman, yang betul-betul sejati, tidak pernah merubah apa yang sudah dijanjikan kepada Allah. Jika datang seruan perang sabilillah, pasti kami akan menjawab seruanmu wahai Allah. Nah, betul-betul dibuktikan datang seruan perang dari Allah. Toh nyawa, korbankan tenaga, pikiran, fisik, kesehatan, harta, puncaknya jiwa. Meski kekuatan musuh begitu besar, senjatanya begitu kuat, tetap berangkat perang. Ada yang terbunuh, maka mendapat kemenangan syahid. Ada yang masih menunggu karena masih hidup, terus berperang, dia masih menunggu antara syahid atau diberi kemenangan dalam peperangan. Dan tidak akan pernah mengubah janjinya kepada Allah. Meski terdesak sekalipun, tidak pernah mundur lari dari medan perang. Itulah mukmin haqqo. Ya, kurang lebih seperti itu maksud dari apa yang ditanyakan tadi. Menunggu-nunggu itu antara syahid atau menang dalam peperangan. Itu yang masih ditunggu oleh orang beriman yang masih hidup. Sedangkan yang lain sudah mendapat kemenangan berupa syahid. Ya, ada lagi.